Assalamualaikum, halo teman-teman, terima kasih ya sudah setia nonton channel YouTube aku. Nah, ngomongin soal tempat wisata, negara kita Indonesia tercinta sudah tentu memiliki banyak sekali wisata yang benar-benar patut untuk dikunjungi. Dari mulai wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, hingga wisata edukasi. Tapi kali ini aku akan membahas wisata yang unik sekali yang ada di negara tetangga kita, yaitu di Thailand. Nah, Thailand adalah salah satu negara yang memiliki berbagai tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Nah, salah satu tempat yang banyak mendapat kunjungan wisatawan adalah Kampung Suku Karen. Nah, mungkin sebagian dari kita belum ada yang tahu ya apa sih itu suku Karen. Nah, kita akan bahas, oke? Suku Karen terkenal karena keunikannya yang dimana perempuan suku ini tuh memiliki leher yang panjang dan lehernya ini diberi cincin bertumpuk-tumpuk. Nah, saat kalian berkunjung ke Kampung Suku Karen, di sini kita dapat melihat cara hidup mereka sehari-hari. Kita akan menjumpai beberapa perempuan suku Karen yang memakai cincin pada leher. Nah, sekilas bentuknya emang seperti cincin ya, tapi ternyata cincin tersebut dibentuk dari logam kuningan yang dibuat seperti tali panjang. Yang cara pemakainya itu dililitkan bertumpuk-tumpuk pada leher mereka. Lilitan ini pertama kali akan dipakaikan pada anak perempuan mereka sejak usia dini, dari usia 5 atau 6 tahun. Tanggal pemakaiannya pun nggak boleh sembarangan ya, harus diputuskan oleh sesepuh kampung. Ya, yang namanya tradisi kan harus melalui ritual-ritual adat istiadat yang berlaku di sana. Untuk pemakaian pertama kali pada anak-anak biasanya terdiri dari 5 tumpuk lilitan dan beratnya itu bisa mencapai sekitar 1,5 kilo atau setara dengan 1 botol air mineral yang besar itu loh teman-teman. Bisa dibayangkan gimana beratnya gitu ya, ditaruh di leher. Dan setiap 2 tahun sekali lilitan ini akan ditambah 2 tumpukan. Nah, seiring bertambahnya usia mereka, tidak ada patokan jumlah yang pasti berapa yang harus dipakai. Tetapi saat mereka dewasa, jumlah tumpukan logam ini bisa mencapai berat 10 kilo. Bayangin dong, 10 kilo. Untuk pemakaian pertama, cincin ini akan dialasi dengan bantalan kain agar mengurangi rasa sakit yang ada di lehernya ya. Namun setelah terbiasa, bantalan ini akan dilepas keesokan harinya. Tujuan dengan pemakaian lilitan tersebut, mereka ini beranggapan akan membuat leher mereka panjang dan tinggi. Namun kenyataannya itu tidak demikian ya teman-teman. Tinggi tubuh mereka tidak berubah. Justru karena beban lilitan yang terlalu beratlah yang mendorong tulang selangkang mereka semakin ke bawah, hingga leher mereka ini terlihat lebih panjang gitu. Hal ini dapat dilihat dari hasil X-ray struktur tulang perempuan yang memakai cincin leher tersebut. Bisa kita lihat ya, gambar kiri memperlihatkan tulang selangkah yang turun dari posisi semula, sedangkan gambar yang kanan memperlihatkan posisi tulang selangkah yang normal. Nah, cincin leher tersebut juga harus dipakai setiap saat ya, dan hanya dilepas pada saat akan dibersihkan dan harus dipakai kembali setelah selesai membersihkan tadi. Bisa dibayangkan dong ketidaknyamanan dari pemakaian cincin leher ini. Gak bisa menundukkan kepala, minum juga pakai sedotan, menengok kanan kiri pun tidak leluasa. Pokoknya jelas pasti nggak enak banget deh ya, apalagi beratnya seberat itu gitu ya kan. Terlebih lagi logam yang dipakai juga otomatis akan terasa panas apabila sedang berada di terik matahari, dan hal ini bisa menyebabkan radang pada kulit mereka. Selain tidak nyaman, cincin ini juga menyakiti mereka ya. Dan untuk mengatasi rasa sakit ini, mereka banyak yang mengunyah buah pinang yang dipercaya dapat mengurangi rasa sakit.
Padahal sebenarnya buah ini mempunyai sifat adiktif atau beracun ya. Memakai lilitan ini juga membuat otot leher mengalami atrofi atau bisa disebut otot mengalami penurunan fungsi dan massa, hingga membuat leher lemah menopang kepala. Dan seperti yang kita lihat dari hasil X-ray, pemakaian cincin itu juga menyebabkan terjadi perubahan tulang. Dengan melihat dampak yang ditimbulkan, timbullah pertanyaan ini teman-teman. Mengapa mereka ini melakukannya? Nah, penyebab awal pemakaian cincin di leher ini mempunyai beberapa teori ya, yaitu untuk melindungi perempuan suku ini dari praktek jual beli manusia sebagai budak, karena pemakaiannya akan dianggap kurang menarik. Ada juga teori sebaliknya bahwa pemakaian cincin ini berhubungan dengan kecantikan perempuan. Tapi ya menurut aku, kenapa di zaman modern ini mereka masih mau melakukan hal-hal tersebut, dan kenyataannya akan menyentuh rasa kemanusiaan kita. Oke, kita bahas lebih dalam lagi ya. Suku Karen awalnya berasal dari Myanmar. Sebagian penduduk suku Karen ini melarikan diri dari Myanmar akibat konflik antara gerakan nasionalis suku Karen dengan militer bersenjata Myanmar yang terjadi pada tahun 1949. Nah, karena mereka ini merasa terancam, mereka akhirnya melarikan diri ke negara Thailand dan diterima oleh pemerintah Thailand dengan status sebagai pengungsi akibat konflik. Dan pada tahun-tahun berikutnya, suku ini terus-menerus migrasi ke Thailand karena berbagai sebab, seperti situasi politik yang tidak menentu, yang ujung-ujungnya juga berakibat pada aspek sosial dan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, suku-suku yang menetap ini tidak lagi diterima pemerintah Thailand sebagai pengungsi, tetapi sebagai imigran ekonomi. Status yang berbeda inilah yang mengakibatkan perbedaan hak dan fasilitas yang mereka dapatkan. Penjelasan sedikit ya, pengungsi akibat konflik atau perang itu pindah terpaksa karena situasi negara mereka itu tidak aman dan sangat membahayakan. Nah, mereka ini akan mendapatkan layanan sosial masyarakat di negara yang menampung mereka dan tidak akan dideportasi atau diusir sampai tempat asal mereka ini membaik. Nah, sedangkan imigran ekonomi pindah karena ingin meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, mereka harus patuh dengan peraturan imigrasi negara yang ditempati dan akan dideportasi bila mereka ini melanggar peraturan. Gitu ya, teman-teman. Ya, jadi suku Karen yang datang ke Thailand akhirnya ditempatkan di lokasi yang dibuat khusus untuk mereka sebagai imigran ekonomi. Dan demi keamanan, banyak dari suku ini yang tidak diperkenankan meninggalkan pemukiman tanpa kartu identitas imigran di Thailand. Tanpa status kewarganegaraan yang jelas, mereka ini memiliki keterbatasan terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lain yang umumnya diterima oleh seorang warga negara. Bahkan ya, sekolah lokal hanya memberikan pendidikan anak-anak mereka sampai SD saja. Namun karena keunikan suku Karen ini membuat banyak orang turis datang berkunjung, dan kampung mereka menjadi tempat wisata. Nah, untuk memasuki kampung suku Karen, para pengunjung harus membeli tiket sebesar 500 baht atau sekitar 225.000. Namun sayangnya uang tiket ini tidak sepenuhnya mereka terima. Dari uang pendapatan tersebut, mereka hanya akan dibagikan barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako dan lain-lain. Dan untuk perempuan yang memakai lilitan leher akan diberikan gaji yang besarnya tergantung dari jumlah tumpukan lilitan yang mereka pakai. Aduh, kasihan juga ya teman-teman ya. Pemilik pedesaan ini akan mengurangi gaji mereka apabila mereka ini membicarakan keinginan mereka untuk dapat meninggalkan desa tersebut. Kasihan banget ya sebenarnya.
Nah, kondisi kehidupan yang tak mudah dan sedikit harapan untuk mendapatkan penghasilan, yang salah satunya adalah dengan memakai cincin leher ini, mengakibatkan para orang tua akhirnya memakaikan cincin di leher anak perempuan mereka. Dengan memakaikan cincin di leher, mereka berharap anak perempuan mereka ini akan dapat hidup yang lebih baik, dapat mendapatkan penghasilan dan hidup lebih layak. Walaupun selain berbahaya bagi kesehatan, mereka juga harus menyisihkan uang untuk membeli cincin leher tersebut yang harganya juga sangat tidak murah. Dan kebanyakan dari mereka harus memakai kostum tradisional demi kesenangan para turis. Sudah pasti ini menjadi suatu pilihan yang tidak mudah ya bagi orang tua di sana. Keadaan perempuan suku Karen ini banyak yang menyamakan dengan kebun binatang manusia. Banyak sekali warganet yang menganjurkan agar wisatawan yang berkunjung ke Thailand untuk tidak datang ke kampung ini. Ya, meskipun anjuran tersebut didasari dengan itikat baik, tapi menurutku hal tersebut tetap memerlukan pemikiran yang panjang ya. Ya, masih dipikir-pikir lagi dong. Misalkan nggak ke sana ya kasihan, mereka nggak dapat penghasilan. Tapi kalau ke sana juga kasihan ya teman-teman, seperti itu keadaannya gitu ya. Perlu dipikirkan bagaimana dampaknya, perlu juga mencari solusi yang baik untuk semua pihak. Jadi kesimpulannya ya, bila dulu perempuan suku ini menggunakan cincin leher sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya leluhur, namun sekarang ini banyak yang melakukan tradisi ini hanya demi kelangsungan hidup mereka. Mereka ini rela mengabaikan kesehatan dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dengan mengetahui kenyataan atas apa yang terjadi dengan suku ini, sungguh sebenarnya mengusik rasa kemanusiaan kita ya teman-teman. Semoga pihak yang berwenang dapat tersentuh nuraninya dan mau bekerja keras dan bekerja sama untuk membuat keadaan yang lebih baik bagi mereka. Oke, sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton videoku sampai selesai. Semoga kalian tidak bosan dan see you next video. Wassalamualaikum.